Oke, ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer. Ya, hari ini kita membahas mengenai OC layer. Ya, jadi OC layer atau kepanjangannya dari Open System Interconnection. Ini adalah sebuah standar internasional ya mengenai layer pada jaringan komputer yang kaitannya dengan alat ya yang nanti akan digunakan ya, dengan masing-masing vendor itu bisa menggunakan standar 7 layer OC sehingga mempunyai manfaat. Pertama ya, reduce complexity ya, mereduksi atau menjadi lebih singkat ya proses ya untuk melewati 7 layer ini ketika vendor-vendor yang berbeda akan membuat sebuah perangkat jaringan komputer ya, jadi dia harus berpatokan kepada standar OC ini ya, baik itu yang dibuat oleh Cisco, Mikrotik ya, Tricom ya dan sebagainya. Dia harus berstandar pada 7 layer OC ya. Ini jadi itu benefit yang bisa ya ketika perusahaan vendor pembuat perangkat keras ini menggunakan standar 7 layer OC ini. Nah, ini ya standar interface ya. Nah, ini sebagai standar interface baik itu Ethernet card ya, maupun aksesoris yang digunakan untuk jaringan komputer ya, perangkat keras jaringan komputernya ya. Nanti akan kita lihat lebih detail seperti apa 7 layer OC itu ya. Ini adalah sebuah fasilitas ya, modular engineering ya ini. Terus juga yang kaitannya dengan Simplik ya. Nah, ini ya Simplis ya, teaching and learning. Nah, ini sebagai panduan ya bagi pengajar, instruktur, dosen ya, dalam menyampaikan dasar dari jaringan komputer ya dengan menggunakan 7 layer OC ini ya ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini 7 layer OC ya. Jadi ketika ada kegiatan yang kaitannya dengan jaringan komputer, maka dia harus mempunyai 7 standar OC ini ya, yang mana 7 standar OC ini terdiri dari 7 layer ya. Layer yang paling bawah ini layer 1 ya, physical, data link, network, transport, session, presentation, application, yang mana physical layer ya itu identik dengan mengkonversi ya dari aplikasi ke dalam fisik perangkat tersebut agar mudah dikenali dalam bentuk binary transmission ya. Ini baik menggunakan wireless, konektor ya dan sebagainya ya. Nah, kalau untuk data link ya, ini berkaitan dengan direct link control, akses terhadap media ya di sini ya, kaitannya dengan topologi jaringannya ya, physical address-nya, error notification-nya ya, notifikasinya, flow control-nya ya ini. Terus layer ketiga network. Nah, layer network ini kaitannya dengan network address ya. Ini kaitannya dengan transfer data ke media ya, juga berkaitan dengan network topologi, error notification ya, physical address ya nih. Physical address ini biasanya kaitannya dengan MAC address ya ini. Terus juga ada transport ya, layer keempat ini transport ya, kaitannya dengan end-to-end connection ya, data transport ya, reliability ya, ketersediaan data transport ya. Terus
kaitannya dengan establish ya, maintenance ya, terminate virtual circuit ya, ini lanjut ke session ya, tadi ya session ya, ini layer 5. Layer 5 ini kaitan dengan interhost communication ya. Nah ini ya kaitannya dengan mengelola ya, membagi ke dalam beberapa session ya, untuk nanti diterapkan di aplikasi ya di sini. Terus selanjutnya ini layer presentation ya, kaitannya dengan data presentasi ya, presentasi dari data ya, baik format dalam datanya ya, data strukturnya ya, yang nantinya akan diaplikasikan dalam sebuah layer application di sini. Selanjutnya ini yang paling atas adalah layer application. Ini adalah sebuah network proses untuk bisa langsung dilihat oleh manusia, aplikasi ya. Contohnya ya, ini email, electronic mail ya, file transfer, FTP ya, FTP ini ya, terminal emulsion. Kalau kita kirim email itu kan biasanya melalui apa, browser, terus kita buka apa, Google Mail atau Yahoo Mail. Nah itu adalah aplikasi web based. Nah, itu disebut dengan application layer. Jadi secara konsepnya ini adalah fisik, berarti perangkat keras. Berarti kalau perangkat keras yang hanya dikenali adalah 0101. Baru nanti ke atas itu application, ujungnya adalah bisa dilihat ya, dikenali oleh manusia, application ya. Seperti kita kirim email, kirim data, transfer data ya, sharing folder. Nah ini application ya, ini. Oke, kita lihat lagi di sini. Nanti akan kita lihat simulasinya. Nah ini peer-to-peer communication ya, bagaimana ini adalah hubungan komunikasi antara satu komputer dengan satu komputer. Jadi ada dua komputer, berarti dia mengikuti proses seperti ini ya, mulai dari application ya, user kirim email, lalu nanti masuk ke layer presentation, masuk ke session, transport, network, data link, lalu menjadi biner 0101, lalu ke penerimanya, berarti nanti sudah dalam bentuk bisa dibaca oleh manusia, application. Berurutan lagi nih, dia berurutan physical, data link, network, dia akan melewati transport, melewati session, melewati presentation, application ya, begitu seterusnya ya. Ini dari sini ya, nanti dia naik ke atas ya, itu. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini ya. Ini tadi ya. Jadi dari kalau peer to peer ya, antara komunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya seperti ini ya, dari layer application ya, misalkan dia kirim email, lalu masuk ke layer presentation, layer session, layer transport, layer network, layer detailing, layer physical. Nah dari sini binary, dari binary ini nanti kan dikenali oleh mesin. Agar bisa dikenali oleh manusia, maka dia harus masuk ke dalam semua layer, physical, data link, network, transport, session, presentation, application ya, begitu terus ya sirkulasinya. Nah ini peer to peer yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya di sini, bahwa host A, host B. Jadi ada host A, ada host B. Nanti dia akan melewati masing-masing layer ya. Jadi application, presentation, session ini dalam bentuk data, lalu di transport, masuk ke dalam layer transport, ini nanti dalam bentuk segmen-segmen, lalu di network ini dalam bentuk paket, terus dirubah menjadi frame, lalu menjadi bit ya, terus akhirnya menjadi data ya ke host B nya. Nah ini ya, secara garis besarnya ini ada 3 layer yang masuk dalam sebuah kategori application ya, ini. Jadi layer application, presentation, session. Terus layer transport, ini membuat segmen-segmen ya, terus menjadi sebuah apa ini, paket ya. Nah ini ya, network
buat menjadi sebuah paket-paket, ya. Nah, ini paket-paket, lalu menjadi frame, ya. Lalu di sini menjadi sebuah physical, ya. Nah, ini. Jadi ini application, transport, internet, ya. Network access. Nah, ini, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita lihat kaitannya TCP/IP, TCP/IP protokol itu apa saja, ya, ada FTP, ya, ini file transfer protokol, ya, ada HTTP, ini biasanya untuk membuat sebuah situs alamat, ya, ini kayak biasanya dengan HTTP-nya, ya, terus SMTP, ini ya, simple mail transfer protokol yang kaitan dengan pengiriman email, ada DNS, domain name service, ya, ini, terus ada TFTP, ya, ini sama, ini sehingga dia menggunakan TCP/IP, ya. Kalau DNS FTP ini UDP, nah, sehingga ini IP. IP inilah nanti yang akan berkomunikasi, ya, untuk sebuah kegiatan internet, local area network, dan sejenis local area lainnya. Nah, ini kita lihat di sini, ya, komparasi antara OSI dengan TCP model. Ya, application, presentation, session ini masuk dalam sebuah kategori application. Nah, ini transport tersendiri. Network masuk dalam kaitan dengan internet. Ya, data link, physical masuk dalam network access. Artinya apa di sini? Ya, bahwa kegiatan data link dan physical ini masuk ke dalam kegiatan access network. Dan sedangkan ini network kaitannya dengan internet. Transport, ya, karena ini bagian dari membuat segmen-segmen dari data-data yang diterima. Ya, application, presentation, session ini kaitannya dengan aplikasi, ya, ini. Nah, ini kita lihat data encapsulation-nya. Ya, ini artinya data diproses sehingga masuk ke dalam sebuah penerima. Ini pengirim, ini penerima ibaratnya, ya. Nah, ini. Nah, ini kita lihat di sini, ya, contohnya, ya, ada kirim data melalui email, ya. Nah, lalu data ini dalam bentuk data-data yang di segmen-segmen, ya. Nah, ini ada network header, ini ada data. Network header ini adalah identitas, kode dari setiap-tiap data. Sehingga nanti dari masing-masing data itu ada frame header, network header, ya, frame trailer, sehingga nanti bentuknya sudah berupa binary. Nah, ini kemarin kita sudah bahas, ya, bagaimana binary itu dikonversi menjadi desimal, menjadi hexa, menjadi apa, simbol dan sebagainya. Ya, itu. Jadi itu jelas, ya, bahwa OSI layer itu adalah sebuah standar internasional dalam komunikasi data maupun kaitannya dengan jaringan komputer. Dengan menggunakan 7 layer OSI, berarti vendor-vendor membuat perangkat keras harus mempunyai 7 standar ini. Ya, agar apa? Agar komunikasi bisa terstandarisasi, ya, agar masing-masing peralatan komunikasi dengan mudah dikonversi, gitu ya, dikombinasikan dengan perangkat-perangkat lainnya. Oke, sekarang kita lihat contoh simulasi, ya, ini. Ya, ada simulasi di sini, ya. Nah, ini ada laba-laba masuk di monitor saya nih, dia jalan sendiri nih, susah nih dihilanginnya. Ini aplikasi, ya. Oke, kita lihat OSI layer, ya. Nah, ini 7 layer OSI, ya. Physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Terus bagaimana, Pak, kalau saya bisa ngurut dalam menyebutkan 7 layer OSI? Nah, berarti kalian harus diingat, ya, ingatnya seperti ini aja, ya. Ini adalah sebuah trik, ya. Jadi kalau disebutkan di soal, nanti ada soal UTS, ya,
atau ujian UAS sebutkan 7 layer OSI. Berarti kan kalau disebutkan berarti dia harus berurut 1, 2, 3, 4, 5, 6 berurutan, jangan kebalik-balik. Ya, agar tidak kebalik-balik maka Anda harus ingat ini. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Nah, ini kan berarti kalau A application, P presentation, S session, T transport, N network, D data link, P pintar. Nah, ingat ini ya kata-kata ini. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar berarti anak A application, Pak P presentation, S Soleh session, tidak transport, nakal, N network, D dan data link, pintar, P physical. Nah, ini gampang sehingga bisa berurutan ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ya layer OSI dengan perangkatnya. Ya, ini 7 layer OSI. Contoh perangkatnya adalah network, masuk kategorinya di sini adalah peralatannya adalah contoh router. Data link kategorinya adalah bridge, switch ya. Terus physical ini masuknya adalah hub, repeater ya. Ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau nanti kita ingin mengklasifikasikan contoh ya interface dalam kategori layer network adalah router, kategori layer data link adalah bridge dan switch. Untuk physical adalah di sini hub, switch, hub, repeater ya ini. Jadi ini harus diingat ya. 7 layer OSI ya dengan perangkatnya ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana enkapsulasi data. Proses proses pengiriman data dari pengirim sehingga diterima dengan menggunakan 7 standar layer OSI. Nah, ini kita lihat ada data ya dikirim. Nanti datanya itu masing-masing setiap layer akan memberikan header. Ya, header ini adalah kode dari application, kode dari presentation, kode dari session, ya, kode dari transport, ya, kode dari network, kode data link dan physical. Ya, ini. Nah, setelah itu baru masing-masing headernya dilepas. Ya, dilepas sesuai dengan melewati masing-masing layer. Ya, header dilepas satu persatu di setiap layernya hingga kembali menjadi data yang utuh. Ya, ini ya itu tujuannya apa? Agar tujuannya untuk memberikan kode agar masing-masing data ketika nanti di segmen-segmen dipecah-pecah itu utuh kembali ya sesuai dengan kode-kode yang sudah ditempel gitu ya ibaratnya. Ya, ini ya mulai. Nah, jadi yang merah ini application, presentation, session, headernya merah ya, berbeda di sini karena masuk dalam kategori apa? Yang sebelumnya application ya ini. Nah, ini ya, ini lower layer. Hijau ini masuk lower layer ya. Nah, lalu nanti headernya dilepas ke masing-masing layer. Nah, baru diterima oleh penerimanya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi enkapsulasi data yang kedua. Ya, ini ada data masih utuh lalu dipecah. Nah, ini simulasinya seperti ini. Jadi kalau kita ngirim data itu prosesnya seperti apa? Nah, simulasinya seperti ini. Ya, karena kita tidak bisa melihat dengan mata kepala manusia langsung. Waalaikumsalam. Ya. Ya, makasih. Oke ya. Nah, itu data dalam bentuk utuh lalu dipecah. Nah, nanti
akan masing-masing pecahan-pecahan data ini akan mendapatkan header. Nah ya, ini segmen-segmen diubah menjadi paket-paket ya, dan diberi header. Ya, tadi datanya utuh terus dipecah ya menjadi segmen-segmen sehingga berupa paket yang diberi kode header. Ya, ini. Nah, ini masing-masing mendapatkan header ya, itu. Mulai dari application, presentation, session, transport, dan seterusnya. Nah, ini setelah itu baru ketika akan diterima oleh si penerima, headernya dilepas ya. Ini ya. Headernya dilepas, lalu di session disatukan datanya sehingga diterima utuh oleh si penerima. Nah, ini jadi logikanya kenapa ya kita kalau kirim email berupa data itu harus bisa kita manage. Artinya data full besar itu kalau terlalu besar itu pasti akan mental. Karena prinsipnya ketika kita mengirim data ya, 7 layer OSI ini sebenarnya memecah-mecah data ya itu. Jadi jangan sampai kita kirim email, mengirim email berupa data yang sangat besar ya. Kalau bisa data itu dipecah, artinya dipecah itu ya dibagi ke dalam beberapa tahap ya. Itu ya. Jadi agar lebih mudah dalam proses pengirimannya. Karena logikanya di sini 7 layer OSI ini adalah sebenarnya dia memecah-mecah data. Ya, ini. Ya, seperti ini. Ya. Ya, ini mulai dari physical ke data link lagi dilepas headernya. Headernya fungsi untuk apa? Untuk memberikan kode kepada masing-masing data yang sudah dipecah. Agar apa? Agar tujuannya kode-kode tersebut bisa sama ya, data-data digabungkannya sesuai ya dengan kode yang ditempel ya, itu agar data tersebut benar ya sampai ke tujuan dan data itu memang sesuai dengan headernya masing-masing. Ya, ini sekarang kita lihat OSI layer dan routing. Nah, ini ya contoh ada pengiriman email ya. Lalu application memberikan header, presentation memberikan header, transport header, network header, data link, physical. Nah, baru masuk ke router 1. Nah, dari router ini nanti masuk melewati 3 layer. Nah, masih ingat kan router itu dia ada di network ya, layer network ya, physical, data link, network ya, ini. Baru masuk lagi ke router. Nah, router yang kedua ya, router yang ke area 2-nya. Nah, berarti dia melewati network, data link ya, physical. Nah, baru masuk ke si penerimanya. Disinilah mulai dilepaskan header-headernya ya, ini mulai dilepas hingga sampai ke application ya. Nah, ini simulasinya seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin melihat konsep dari pengiriman data melalui 7 layer OSI itu seperti apa? Ya, itu seperti ini tadi ya, ada data, lalu data itu dipecah, lalu diberikan header pada masing-masing setiap layernya. Lalu ketika melewati router, dia akan melewati 3 layer ya, physical layer, data link, network ya, gitu. Nah, baru masuk lagi ke router yang lain, masuk di network, data link, physical, baru masuk ke komputer penerima, mulai dari physical sampai application. Nah, ini ya seperti ini ya, seperti ini ya. Ya, lalu diterima oleh si penerimanya. Itu ya. Oke, itu 7 layer OSI
yang saya berikan. Jadi ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah konsep awal dalam memahami 7 layer OSI dalam sebuah jaringan komputer. Ya, kemarin kita sudah bahas mengenai peralatan-peralatan ya. Ini contoh router, repeater. Bagaimana sih konsep repeater? Nah, ini seperti ini. Kemarin saya sudah jelaskan, tapi belum ada simulasinya. Nah, sekarang saya jelaskan dengan simulasi. Ya, konsep repeater seperti ini. Ya, A hendak mengirim data ke D, sinyal melemah sebanding dengan, nah lalu repeater memperkuat sinyal. Nah, inilah fungsinya router. Nah, sekarang kita lihat hub. Hub seperti apa konsepnya? Nah, hub seperti ini. Ada pengiriman data, ya, lalu data ini disebar, artinya diberitahukan, ya, ke masing-masing PC bahwa ada pengiriman data ke tujuan A. Nah, datanya itu nanti A hendak mengirim data ke D. Nah, di broadcast tuh ada pengiriman data ke D. C, B itu tahu, tapi datanya tetap masuk ke D, ya. Tapi di broadcast dulu. Sama seperti kita lagi ujian UTS misalkan di kelas, terus ada pengumuman untuk mahasiswa Rudi, harap ke ruang BAK. Nah, kalau udah menyebut nama, otomatis kan yang di kelas tahu semua. Bahkan di satu kampus tahu semua Rudi sedang dipanggil ke BAK, tapi tetap tujuannya ke Rudi. Nah, itu contoh hub. Nah, bagaimana dengan switch? Nah, switch ini ketika dia mengirim data A ke D, dia akan langsung ke D tanpa memberitahu ke masing-masing komputer. Nah, ini ya, kita lihat. Ini perbedaannya dari situ. Di samping proses pengirimannya cepat. Nah, hub kenapa dia proses pengirimannya lama? Karena dia harus broadcast dulu, diberitahu dulu ada pengiriman data ke D, lalu masuk ke D. Kadang switch dia sudah langsung tanpa broadcast dulu, ya. Ya, ini switch. Sekarang kita lihat lagi ya perangkat keras network yang kedua. Ya, tadi ada yang namanya bridge. Nah, bridge seperti ini. Ada pengiriman data, ya. A hendak mengirim data ke C. Nah, ini kalau C ini kan langsung deh. Nah, langsung lalu disebar. Ya. Artinya di broadcast, ya, ada pengiriman data A ke C. B juga tahu, oh ada pengiriman data ke C. Ya, nih. Di broadcast, ya, tapi oleh bridge di blok. Nah, artinya tidak sampai ke port 2 ini, ya. Ini kita ulang lagi, ya. Nah, ini juga sama. Bridge juga bisa membuka blok, ya. Nah, sehingga ketika ada pengiriman data, ya, bridge bisa membuka dan memblok broadcast pengiriman data, ya, itu. Nah, sini di blok. Sedangkan ini E mengirim data ke D, ya. Nih, kita lihat di sini, kita ulang lagi nih. Bridge mencatat MAC address setiap network card, tuh, ya. A hendak mengirim data ke C, ya, di broadcast, ya. Tapi oleh bridge dia bisa memblok, tergantung di setting atau tidaknya untuk blok, ya, blok broadcast sini, ya. Nah, setelah itu contoh E hendak mengirim data ke B. Nah, ini ya, E mau mengirim ke B. Nah, tentu oleh bridge karena ada pengiriman data ke port 1 dari port 2, maka oleh bridge dibuka, ya. Nah, dibuka masuk ke B, ya, tapi di broadcast, ya, itu perbedaannya. Bridge, ya. Nah, sekarang kita lihat router. Ya, bagaimana router itu bekerja? Nah, ini router A mengirim data, ya. Router tidak meneruskan data ke network lain. Nah, kalau bridge dia meneruskan data ke network lain. Nah, bedanya di situ dengan router, ya. Nah, ini router langsung ke C, ya. Itu A ngirim ke C, F mau ngirim ke E. Nah, dia tidak meneruskan ke yang lain, ya. Itu. Jadi dia tidak melakukan broadcast, sehingga
proses pengiriman data ini menjadi lebih aman, ya itu. Jadi tidak ada broadcast ya, pemberitahuan pengiriman data ya gitu. Ya, A ke C langsung. Ya. F ke E ya. Nah, ya meneruskan ke network tujuannya tanpa proses broadcast. Ya, ini untuk session hari ini ya mengenai OC layer. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.